Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, pernah gak sih teman-teman bikin nugget ayam sayur kayak gini? Wah, ini sehat banget deh kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak gini. Seperti biasa, untuk bikin nugget ayam sayur kali ini itu resepnya gampang banget dan rasanya luar biasa enak. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran nih apa saja bahannya untuk bikin nugget ayam sayur kayak gini, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama, kita panasin dulu aja kukusannya supaya nanti kalau adonan nuggetnya udah selesai, ini udah siap untuk kita gunakan. Langsung aja ya kita ke bahan yang pertama. Bahan yang pertama di sini saya menggunakan 2 buah bawang bombay. Nah, untuk ukuran bawang bombaynya ini nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Jadi lumayan lah ya, yang sedang-sedang saja. Nah, kalau udah dikupas seperti ini, kemudian ini akan kita rajang halus. Nah, di sini saya memotongnya menggunakan knife set dan telenan dari stand cookware. Kalau udah dipotong seperti ini, kita sisihin dulu untuk bawang bombaynya. Kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu keju cheddar. Nah, untuk keju cheddarnya ini saya menggunakan 1 bungkus ini. Untuk 1 bungkus biasanya ini ukurannya 165 gram. Kemudian di sini kejunya akan saya parut aja seperti ini. Wow. Kalau udah selesai diparut, kemudian ini kejunya kita sisihin dulu aja. Lanjut ke bahan berikutnya, yaitu kembang kol. Untuk ukuran kembang kol sendiri, ini 1 buah gede ini sekitar 400 gram. Tapi kalau misalnya saya pakai bagian putihnya aja, ini beratnya adalah 231 gram. Kalau udah dikupas nih, udah kita pilihin bagian putihnya aja, biasanya akan saya rendam dengan air garam. Supaya kalau misalnya ada ulet-ulet atau misalnya ada bagian-bagian yang aneh, itu bisa kebuang gitu. Kemudian ini akan kita pinggirin aja, kita diemin. Selanjutnya adalah brokoli. Untuk brokolinya ini saya menggunakan 217 gram untuk bagian hijaunya aja. Tapi kalau misalkan utuh itu sekitar 350 gram. Sama seperti kembang kol tadi, ini akan saya rendam menggunakan air garam. Selanjutnya ada 2 buah wortel ukuran besar ya. Kemudian ini kita kupas aja kulitnya. Lalu di sini saya potong-potong kayak gini karena akan saya parut menggunakan parutan keju. Jadi nanti kelihatan cantik gitu, kecil-kecil. Oke, kalau udah, untuk wortelnya kita sisihin dulu. Kemudian di sini ada 8 siung bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya ini akan saya cacah dulu ya supaya nanti dia lebih kecil-kecil. Nah, untuk mencacahnya saya menggunakan chopper dari Mitochiba, ini chopper yang CH200. Nah, karena kurang halus ya, saya akan tambahin atau saya bantu penggilingannya menggunakan daging ayam giling. Nah, di sini untuk daging ayam gilingnya saya menggunakan 1 kilo, tapi yang saya masukin nggak sampai 1 kilo, jadi sekitar 4 atau 3 sendok makan. Cara ini efektif saya gunakan supaya nanti bagian untuk bawang putihnya itu benar-benar halus. Kalau misalkan ingin diulek ya, jadi dia dipastiin halus juga boleh diulek aja. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Kalau udah selesai, bisa kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian ini brokoli yang udah kita rendam sekitar 15 menitan. Lalu kita ambil aja, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam chopper karena saya ingin menghaluskan dia benar-benar halus kayak gini. Brokolinya udah masuk, kemudian lanjut kita untuk ambil kembang kolnya. Kembang kolnya kita chopper juga supaya nanti hasilnya benar-benar halus. Kalau udah halus, kemudian bisa kita masukkan ke dalam wadah yang tadi. Brokoli udah beres, kemudian ini bawang bombaynya tadi. Nah, untuk bawang bombaynya saya ngerasa masih agak terlalu besar ya. Jadi di sini akan saya chop juga menggunakan chopper Mitochiba CH200 biar nanti dia cacahannya lebih halus lagi. Nah, kalau udah bisa kita masukin lagi ke baskom yang tadi. Kemudian di sini tambahkan 6 sendok makan tepung roti. Nah, kalau udah kita tambahin 6 sendok makan tepung roti, lanjut kita masukkan daging ayam giling.
Kemudian di sini kita masukkan wortel yang udah kita parut tadi, keju cheddar yang udah kita parut tadi. Kemudian tambahin garam, bisa sesuai selera. Untuk garamnya saya menggunakan sekitar 3/4 sendok makan. Selanjutnya 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir. Untuk garam, merica bubuk, kaldu bubuk, kemudian gula pasir bisa disesuaikan dengan selera aja. Selanjutnya di sini ada 100 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ada 50 gram tepung tapioka. Lanjut ya, untuk ke telur, di sini saya menggunakan 4 butir telur ayam. Untuk garamnya bisa disesuaikan ya, sesuai yang saya bilang tadi, karena memang sudah menggunakan keju itu udah lumayan asin ya. Jadi untuk garamnya bisa dikira-kira aja. Kalau udah telur masuk, kita aduk sampai semuanya benar-benar rata kayak gini. Kalau udah rata, berarti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Nah, loyangnya di sini saya menggunakan margarin. Kalau misalkan mau dioles dengan minyak pun juga nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus menggunakan margarin. Nah, kalau udah diolesin, baru nih kita taruh adonannya ke dalam loyang. Yang pertama ini adalah ukuran 20 x 20. Kemudian loyang yang kedua ini ukurannya adalah 18. Kalau udah selesai kita masukkan ke dalam loyang, jangan lupa untuk diratakan bagian atasnya. Nah, kalau udah rata seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita kukus. Kukusannya juga udah siap ya, karena kita udah kukus di awal tadi. Kemudian ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 30-40 menit. Kalau misalkan kukusan teman-teman netes, bisa dialasin dengan aluminium foil kayak gini bagian atasnya, supaya airnya nanti nggak netes. Kalau misalkan nggak ada aluminium foil, bisa ditutup dengan kain bersih. Nah, contoh nih kayak gini, ini belum dikukus ya, jadi tinggal kita tutup dengan aluminium foil, nanti bisa kita kukus di dalam sini. Nah, kalau udah matang, ini sekitar 30 menitan, kemudian ini bisa kita angkat, kita sisihkan, kita masukkan loyang yang kedua. Nah, ini udah matang, kemudian ini bisa kita angkat. Nah, kayak gini nih. Tada! Nah, ini kita biarin aja dingin. Ini bagian putih-putihnya itu adalah kejunya ya. Nah, kalau udah dingin, ini bisa kita keluarin dari loyang, kemudian bisa kita potong-potong. Saran sih, emang lebih baik dipotong ketika udah dingin. Jadi dia biar lebih set lagi. Untuk memotongnya bisa sesuai selera, sesuai yang teman-teman suka aja. Mau gede-gede, mau kecil-kecil, mau kotak, mau panjang, mau pendek, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Nah, kurang lebih kalau dipotong-potong semuanya nanti hasilnya seperti ini. Ini ada bagian yang agak lebih besar dan ada bagian yang lebih kecil karena memang tadi loyangnya kan berbeda ya. Ini udah kelihatan cantik banget ya bagian dalamnya. Kemudian ini akan kita olesin atau kita balurin untuk bagian luarnya. Nah, di sini saya menggunakan putih telur dicampur dengan tepung roti. Tapi kalau misalnya nih teman-teman nggak pakai putih telur, maunya pakai tepung terigu yang udah diencerin juga boleh. Jadi tidak harus menggunakan putih telur. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada ukuran yang besar dan ada ukuran yang kecil karena memang loyangnya yang berbeda. Kita balurin di telur, lalu kita angkat, kita masukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Kemudian ini bisa kita sisihkan. Untuk tepung rotinya bisa menggunakan yang warna oranye itu, nggak harus menggunakan yang warna putih. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini udah saya masukin ke dalam box, jadi 3 box ukuran besar. Kemudian ini bisa kita masukin ke dalam freezer dulu, supaya nanti tepung rotinya itu set ketika digoreng, jadi nggak banyak tepung roti yang berhamburan. Kalau udah dimasukin ke dalam freezer, ini bisa kita goreng. Tuang aja minyak secukupnya. Di sini saya menggunakan fry pan dari Cosmopan Stand Cookware. Kemudian kita nyalain apinya. Kalau udah panas, baru ini bisa kita masukkan ke dalam fry pan-nya. Kayak gini, kita goreng. Baunya udah enak banget.
Nah, kalau udah matang, ini bisa kita angkat lalu kita sisihkan. Kayak gini. Nah, ini kalau misalkan nih kita nggak mau terlalu banyak minyak yang keserap, kita bisa menggunakan digital air fryer dari Mito. Ini kita set aja selama 10 menit. Lalu biarin dia mati sendiri. Kalau udah mati, ini minyak-minyaknya udah keluar. Nah, kayak gini tuh bagian minyaknya di bagian tengah tuh, kelihatan kan? Oke, ini dia nugget ayam sayur yang udah kita bikin sebanyak 1 kilo dan hasilnya juga banyak banget. Nah, ini bagian kiri adalah yang udah digoreng, bagian kanan yang belum digoreng. Tinggal kita cicipin untuk yang udah digoreng. Ini enak banget, jadi sehat banget ya, udah ada keju dan sayur-sayurannya. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin nugget ayam sayur ini di rumah, karena ini enak banget dan cara bikinnya itu juga sangat mudah. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin nugget ayam sayur super sehat seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.